Ini adalah situasi yang sempurna untuk menguji keterampilan yang berhasil dia dapatkan di lantai 4 menara ujian. Akselerasi instan. Han Sung-yeon berjongkok, lalu mendorong tubuhnya dan mendarat di langit-langit, tepat di atas burung itu. Han Sung-yeon tersenyum tipis dan berpikir bahwa ini jauh lebih baik daripada peningkatan kecepatan gerakan saat menggunakan buff jubah pembunuh. Monster itu menggeram, dan mulai bersiap untuk serangan lain. Han Sung-yeon mendorong tubuhnya lagi dan menghunjamkan bilah patah itu ke mata musuh. Burung itu melolong kesakitan. Pria itu mendarat di lantai dan bergumam bahwa pedangnya, seperti yang diduga, terlalu pendek. Dia mengambil salah satu ubin dari lantai, dan mengayunkannya ke arah monster itu, berhasil membelah kepalanya menjadi dua. Ubin itu menghantam dinding, menembus palang balkon tempat para pria itu berdiri. Kurator itu berbalik, tercengang, dan bertanya apa-apaan yang sedang dilakukan bajingan ini. Ujian telah selesai. Selamat. Monster itu jatuh. Han Sung-yeon melambaikan tangannya dan bertanya apakah para penonton baik-baik saja, karena dia tidak menyangka ubin itu akan terbang ke arah mereka. Han Sung-yeon tersenyum penuh kemenangan. Wanita itu tersenyum lebar dan memberikan kartu hunter kepada Han Sung-yeon, memberi selamat padanya karena berhasil lulus ujian. Pria itu menerimanya dengan rasa terima kasih. Wanita itu berkata bahwa karena dia sudah terdaftar di asosiasi hunter, dia sekarang bisa secara resmi terlibat dalam kegiatan berburu. Han Sung-yeon menatapnya dan bertanya, "Maksudmu memasuki dungeon dan menjual item?" Wanita itu menjawab dengan anggukan. Manho menggebrak meja dan bertanya kepada pria yang duduk di seberangnya, bagaimana ini bisa terjadi. Penguji itu berjanji bahwa pria itu akan gagal dalam 10 detik, tapi pada akhirnya, dia justru lulus ujian dalam waktu sesingkat itu. Manho meluruskan dasinya dan bergumam bahwa lawan bicaranya benar-benar tahu cara bercanda. Pria itu menatap instruktur dan menyatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa berdasarkan data yang diberikan. Berdasarkan data itu, Kadet Han Sung-yeon tidak akan pernah bisa lulus ujian ini. Manho mengerutkan kening dan bertanya apakah mungkin untuk memberikan peringkat yang lebih rendah pada Han Sung-yeon. Penguji itu terkejut, memangnya bisa lebih rendah dari mana lagi? Dia membunuh monster dalam 10 detik, monster yang ditujukan untuk kadet yang menerima peringkat D pada penilaian tengah semester. Jika Han Sung-yeon diberi peringkat D, dia bisa mengajukan banding. Han Sung-yeon memasuki ruang konferensi dan berkata bahwa dia telah menerima sertifikat hunter. Manho terbatuk dan memberinya selamat. Pria itu mendekat dan menatap kurator, menyadari bahwa dia tidak terlihat begitu baik. Manho tersenyum tegang dan memberi selamat pada lawan bicaranya atas statusnya sebagai seorang hunter. Han Sung-yeon menatapnya dan berkata, "Jika ingatanku benar, Anda mencapai peringkat C sebelum pensiun." Pria itu bertanya dengan tegang, "Apa maksudmu?" Han Sung-yeon memiringkan kepalanya dan berkata bahwa instruktur pernah bilang kalau dia menganggapnya sampah, tapi mungkin, dia memang sampah itu. Wajah Manho dipenuhi kebencian. Instruktur itu mengayunkan tinjunya ke arah Han Sung-yeon, berteriak bahwa dia benar-benar sudah kehilangan rasa takutnya. Penguji mencoba menenangkannya. Han Sung-yeon tersenyum dan berpikir bahwa, bertentangan dengan ekspektasi, pria itu dengan mudah jatuh ke dalam provokasinya. Dia dengan gesit menghindari tinju itu dan memukul perut lawannya. Han Sung-yeon mengerutkan kening dan berkata bahwa dia baru saja bertindak untuk membela diri. Han Sung-yeon menamparkan kurator itu dan menambahkan, "Ini adalah respons saya terhadap tindakan agresif." Dia menatapnya dengan saksama dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar menawari saya pekerjaan sebagai pegawai langsung di asosiasi hunter?" Manho menjawab ya, dan menambahkan bahwa gajinya akan menjadi 1 miliar won, dan jumlah yang lebih besar bisa didiskusikan. Pria itu berkata bahwa Han Sung-yeon hanya akan mendapat keuntungan jika dia menerima tawarannya. Han Sung-yeon melihat kartu itu dan bergumam bahwa jumlah sebesar itu adalah awal yang baik. Manho tersenyum dan berkata bahwa dia hanya melihat potensinya. Pria itu berkata, "Sepertinya tingkat kesulitan ujian tadi disesuaikan secara sewenang-wenang." Lawan bicaranya bergidik dan berkeringat. Han Sung-yeon berbalik dan berkata bahwa dia tidak akan mempermasalahkannya, tapi bukan aturannya untuk membuat kesepakatan dengan seseorang yang sama sekali tidak dia percayai. Han Sung-yeon melemparkan kartu nama penguji itu, dan pergi. 2 hari kemudian, di TV, pembawa acara melaporkan bahwa ada desas-desus bahwa fenomena misterius yang disebut menara ujian telah diamati di kalangan hunter baru-baru ini. Han Sung-yeon menutup laptopnya dan bergumam bahwa semua orang akhirnya tahu tentang menara ujian. Dia mengambil peti dan batu itu, sementara ponselnya ada di tangan yang lain. Han Sung-yeon berkata bahwa dia berhasil menjual peralatannya dengan harga yang sangat bagus. Bagaimanapun, 3 hari ini dihabiskan dengan sangat produktif. Sebuah notifikasi muncul. Sepertinya waktumu di bumi akan segera berakhir. Dalam beberapa detik, Anda akan dipindahkan ke menara ujian. Han Sung-yeon melihat ke jendela sistem dan berkata bahwa dia akan melakukannya dengan senang hati. Waktu habis. Anda kembali ke menara ujian. Sekarang, dia kembali menantikan kemajuan selanjutnya. Pria itu menemukan dirinya di sebuah subruang. Han Sung-yeon tersenyum dan berkata bahwa setelah kembali,
dia akan punya banyak hal yang harus dilakukan lagi. Ruang di sekelilingnya secara bertahap mengambil wujud sebuah kamar. Hunter itu melihat ke bawah dan mendapati dirinya berada di atas tempat tidur. Jadi, dia sudah kembali ke menara. Han Sung-yeon duduk dan bergumam, seperti yang kuduga, kau bisa dengan bebas memindahkan item antara menara dan dunia nyata. Peti dan batu itu tergeletak di lantai di dekatnya, dan Han Sung-yeon bergegas memasukkannya ke dalam inventarisnya. Han Sung-yeon mendorong tubuhnya dan melompat ke lantai. Dia mulai meregangkan lengannya, memutuskan untuk pemanasan, dan tanpa membuang waktu, menantang lantai 5. Sebuah notifikasi muncul. Anda telah mendapatkan pencapaian, kepulangan pertama. Keterampilan, mata kebenaran, telah tercipta. Mata Han Sung-yeon mulai bersinar ungu. Penguasaan, nihil. Efek, menggunakan mana, Anda dapat memperoleh informasi tentang target yang Anda amati, serta menentukan apakah kata-kata lawan itu benar atau salah. Pria itu melihat ke jendela sistem dan menyimpulkan bahwa selain mendapatkan data tentang objek pengamatan, dia bahkan mampu membedakan antara kebohongan dan kebenaran. Han Sung-yeon tersenyum dan berseru bahwa ini adalah jackpot yang sesungguhnya. Pedang guntur dibeli, 5.500 poin akan dikurangi. Perisai pramuka Hunter dibeli, 380 poin akan dikurangi. Han Sung-yeon mengayunkan senjata barunya. Meskipun dia telah menghabiskan banyak poin untuk pedang itu, dia sangat menyukai opsinya. Peluang 10% untuk menerapkan efek petir saat mengenai musuh. Pria itu memutuskan bahwa itu pasti akan berguna. Sebuah jendela notifikasi muncul di depannya. Anda siap untuk memulai ujian di lantai 5. Han Sung-yeon dengan tegas melompat ke dalam portal, bertekad untuk memulai ujian setelah sekian lama. Memasuki lantai 5 menara ujian. Kesulitan yang dipilih, sulit. Tema ujian ini adalah perburuan. Sisa waktu, 24 jam. Syarat penyelesaian yang berhasil. Mengalahkan bos werewolf di ngarai serigala. Syarat kegagalan ujian, kematian penantang atau habisnya waktu yang ditentukan. Hadiah untuk terobosan yang sukses, ikat kepala werewolf. Hukuman jika gagal, kematian. Han Sung-yeon menemukan dirinya di depan sebuah gunung tinggi dengan bulan bersinar di atasnya. Dia tersenyum dan menggenggam pedangnya. Werewolf berkumpul di sekelilingnya. Hewan-hewan itu menggeram dan bergegas menyerang. Dalam beberapa gerakan yang tepat, pria itu menebas mereka, membuka jalan ke depan. Han Sung-yeon menendang musuh lain. Serigala itu terbang ke samping, dan pria itu merasa kesal. Kenapa mereka begitu lemah? Werewolf itu memukul dengan cakar besarnya. Han Sung-yeon bergidik dan melihat ke arah itu. 3 serigala putih besar berdiri di depannya. Anjing yang dipukuli tadi merintih dengan menyedihkan. Monster putih itu meraung dan menggigit serigala kecil itu. Monster-monster besar mulai mengepung sang hunter. Dia mendongak dengan waspada, matanya berbinar penuh antisipasi. Menara ujian tidak pernah mengecewakan. Serigala-serigala itu bergegas menyerang. Pemain itu mendorong tubuhnya dan mengayunkan pedangnya, berkata bahwa dia bahkan mulai menikmati ujian ini. Dia melancarkan tebasan dan bergumam, mungkin aku perlahan-lahan menjadi gila. Bila pedang menyapu semua serigala, meninggalkan luka pada mereka. Penguasaan keterampilan Belati Hunter mencapai 100%. Keterampilan Belati Hunter ditingkatkan ke peringkat E+. Keterampilan generasi dipercepat ditingkatkan ke peringkat D. Pria itu mendarat di tanah, merasakan kekuatannya tumbuh. Dia mengerutkan kening dan berpikir bahwa keterampilan Belati Hunter yang dia peroleh di lantai 3 juga hampir mencapai batas pertumbuhannya. Dia perlu mendapatkan keterampilan ilmu pedang yang baru. 2 serigala melompat dari belakang pria itu. Han Sung-yeon berbalik dan berkata sambil tersenyum, kalian bisa terus menyerang tanpa henti. Punggungnya menghadap mayat-mayat yang berserakan, yang memancarkan energi gelap. Anak laki-laki itu mengangkat tangannya, menyerap kekuatan itu, dan mencatat bahwa dia sudah berhasil berburu 3 kali, dan ternyata efek petir pedang muncul lebih jarang dari yang dia kira. Anda telah menyerap beberapa roh serigala gila. Penguasaan telah meningkat sebesar 16%. Han Sung-yeon melihat ke jendela sistem dan menyadari bahwa penguasaan karakteristik uniknya juga terus meningkat. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia akan bisa mencapai peningkatan peringkat karakteristik uniknya. Dia terus bergerak maju, mencapai hampir tengah ngarai serigala. Han Sung-yeon berhenti. Ada mayat-mayat serigala tergeletak di sekitar. Han Sung-yeon berasumsi bahwa ada konflik di dalam kawanan. Anak laki-laki itu berjongkok ke mayat itu dan menyadari bahwa bekas lukanya terlalu rapi, yang berarti itu dibuat oleh pedang. Dia melihat ke bebatuan dan berpikir bahwa bekas yang tertinggal di dekatnya hanya mengkonfirmasi asumsinya. Hunter menggunakan mata kebenaran, dan matanya berubah menjadi ungu. Dia melihat ke dinding. Jejak aura peringkat E, jejak yang ditinggalkan setelah aura yang cukup terampil membelah dinding dengan rapi. Anak laki-laki itu berdiri di antara monster-monster yang kalah, bertanya-tanya apakah aura juga salah satu dari keterampilan.
Han Sung-yeon mengerutkan kening dan berpikir bahwa ada terlalu banyak nuansa yang tidak masuk akal di kepalanya. Dia merasa agak tidak nyaman. Tiba-tiba, sebuah lolongan terdengar. Han Sung-yeon tersentak maju, menyadari itu ada di suatu tempat di dekatnya. Dia bergegas menyusuri ngarai sampai dia melihat sesuatu di depan. Di depan ada pintu masuk ke sebuah gua, dari mana raungan terdengar. Seekor werewolf terbang keluar dari sana. Dia menghantam tanah beberapa kali. Han Sung-yeon menatapnya dengan terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Notifikasi, bos werewolf yang diperlukan untuk lulus ujian telah mati. Menyelidiki penyebabnya, memuat. Han Sung-yeon menatap monster yang tergeletak di kakinya dan tidak percaya bahwa target ujiannya. Analisis selesai. Han Sung-yeon tersentak dan melihat ke jendela sistem. Sebuah intrusi terdeteksi dalam ujian penantang Han Sung-yeon. Target ujian telah diubah. Bunuh penantang dari dimensi lain yang telah menyusup ke dalam ujianmu. Seorang pria berbaju zirah keluar dari gua. Han Sung-yeon menatapnya, memproses informasi. Dia menyadari bahwa menara ujian ada di beberapa dimensi sekaligus, selain bumi. Hunter itu menyipitkan mata, mencoba memahami bagaimana musuh itu bisa berakhir di sini. Ksatria itu menatapnya dan berkata, "Aku tidak menyangka penantang dari dunia terbelakang masih hidup." Dia bertanya, "Apakah kau penguasa ujian ini?" Pria itu mengarahkan pedangnya ke anak laki-laki itu dan memutuskan, "Kau diam karena lumpuh oleh rasa takut akan kematianmu yang akan datang." Mereka berdiri berhadapan. Han Sung-yeon melihat ke depan dan berpikir bahwa dia tidak menyangka situasi di mana target ujiannya akan dibunuh oleh penyusup dari dimensi lain. Namun, dia sangat beruntung ujiannya tidak gagal. Han Sung-yeon mengerutkan kening. Musuh mengambil posisi bertarung, dan pedangnya mulai bersinar. Dia bertanya, "Apakah kau begitu takut sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun? Kalau begitu, ksatria ini akan mengakhiri penderitaanmu sekarang juga." Han Sung-yeon mengerutkan kening, menyadari musuh sedang maju. Musuh dengan cepat berlari ke depan. Han Sung-yeon menendang mayat werewolf, melemparkannya ke arah penyusup. Serigala itu terbang ke arah ksatria, tetapi dia menebasnya dengan pedangnya. Dia mengalihkan pandangannya. Han Sung-yeon berlari mengitarinya dan mengayunkan pedangnya, berkata, "Kena kau." Pria itu menusukkan pedangnya ke baju zirah, tetapi kemudian matanya membelalak kaget. Bilahnya tergelincir, meskipun Han Sung-yeon berniat membelah musuh menjadi dua. Musuh mengayunkan pedangnya dan berkata, "Kaulah yang kena di sini." Dia melancarkan pukulan ke arah Hunter, yang nyaris tidak berhasil menutupi dirinya dengan perisai. Pertahanan itu hancur berkeping-keping. Pria itu terlempar ke belakang dan menghantam batu. Han Sung-yeon terbatuk kesakitan. Han Sung-yeon mencengkeram lengannya yang patah dan mengatupkan giginya. Musuh mendekat dan terkejut bahwa Han Sung-yeon memblokir auranya. "Jika kau membiarkan dirimu dibelah dua, kau akan bertemu dengan kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit." Han Sung-yeon mengerutkan kening dan berteriak bahwa dia belum pernah mendengar tentang penyerbu manapun. Ksatria itu mendekat dan menjawab, "Orang barbar tidak mungkin tahu apa itu infiltrasi lantai." Anak laki-laki itu berkeringat dan bergumam ngeri, "Kenapa hal seperti ini terjadi dalam ujianku?" Musuh menatapnya dengan mengancam, memancarkan aura, dan memberitahunya untuk tidak menyimpan dendam, karena menara pada dasarnya adalah tempat yang tidak dapat diprediksi. Dia lebih suka mengakhiri percakapan panjang dan menyelesaikan semuanya. Han Sung-yeon mengulurkan tangannya dan meminta musuh untuk berhenti. Han Sung-yeon mengerutkan kening dan memintanya untuk menceritakan tentang invasi lantai. Ksatria itu diam-diam menatap anak laki-laki itu, tetapi akhirnya memutuskan untuk memberitahunya, karena anak itu akan mati juga. Sun June menatap lawan bicaranya dengan cermat. Pria itu berkata bahwa di antara opsi sistem, yang ekstensinya terjadi dari lantai 8, ada yang disebut invasi lantai. Jika kau membeli tiketnya di toko, kau mendapat kesempatan untuk mengganggu ujian orang lain. Han Sung-yeon duduk di hadapan musuh, bertanya, "Apakah kau benar-benar datang dari dimensi lain?" Satria itu bertanya, "Apakah kau pikir aku datang dari dunia lain?" Han Sung-yeon berdiri dan bergumam, sesuatu seperti itu. Matanya menyala karena menggunakan mata kebenaran. Pria itu bergidik saat melihat Hunter itu. "Notifikasi, kata-kata lawan Anda benar. Dia tidak berbohong." Satria itu mengulurkan pedangnya dan berseru, "Kau baru saja melakukan tindakan yang sangat tidak menyenangkan. Kau berani menilai kata-kata dan tindakanku." Han Sung-yeon tersenyum dan menjawab, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu." Lawan mengayunkan pedangnya dan bertanya, "Beraninya bocah barbar ini kurang ajar padaku." Han Sung-yeon menegakkan tubuh dan berkata bahwa dia telah memperoleh informasi, jadi dia juga bisa berbagi satu fakta lucu. Lawan bicaranya berhenti dan menatapnya dengan bertanya-tanya. Han Sung-yeon memegangi tangannya yang terluka dan berkata bahwa karena toleransi rasa sakitnya, lengan yang terluka itu praktis tidak mengganggunya. Dengan kata lain, dia memegangnya bukan karena rasa sakit yang tak tertahankan.
Han Sung-yeon melepaskan tangannya, dan keterampilan generasi yang dipercepat segera aktif. Anak laki-laki itu menyembuhkan dirinya sendiri, dan berkata bahwa dia pikir musuh hanya akan berbagi informasi jika dia terlihat menyedihkan. Mata ksatria itu membelalak kaget. Dia mengayunkan pedangnya dan bertanya, "Apakah kau menguji kemampuan penyembuhanmu?" Pria itu menambahkan, "Jika kekuatanmu hanya yang kau tunjukkan sebelumnya, maka kau tidak akan lolos dari kematian." Han Sung-yeon mengambil pedang dari tanah dan tersenyum. Anak laki-laki itu menggenggam gagangnya dan berkata bahwa kekuatannya terus tumbuh dengan pesat. Notifikasi, meningkatkan statistik menggunakan roh yang Anda miliki. Kekuatan meningkat sebesar 2. Kelincahan meningkat sebesar 3. Daya tahan meningkat sebesar 3. Mana meningkat sebesar 5. Daya tahan meningkat sebesar 7. Energi biru terpancar dari Han Sung-yeon. Musuh bergidik dan terkejut bahwa anak itu memiliki karakteristik unik selain keterampilan penyembuhan. Efek eksklusif jubah pembunuh diaktifkan. Kecepatan gerakan plus 15%. Sisa waktu, 59 detik. Han Sung-yeon berjongkok, mendorong tanah, dan dengan sekejap mata, menggunakan akselerasi instan. Pria itu menatap kaget pada penantang dari lantai 5 yang entah kenapa memiliki begitu banyak keterampilan. Han Sung-yeon bergegas menyerang. Para lawan mulai bertukar pukulan. Satria itu mundur dan bergumam, "Ini baru lantai 5, jadi kenapa hunter ini punya statistik yang luar biasa?" Dia menyentuh pedang, mengumpulkan aura, dan menyebut Han Sung-yeon barbar sialan. Han Sung-yeon mengerutkan kening, menyadari serangan itu. Dia menghindar, dan pedang itu menembus batu. Lawan berbalik dan mengayunkan pedang ke arah Han Sung-yeon, memotong batu. Han Sung-yeon terkejut dan melompat. Aura adalah keterampilan tingkat tinggi, jadi pukulan seperti itu bisa menyebabkan kerusakan serius. Namun, pria itu jelas di depan lawannya dalam hal statistik, jadi dia dengan mudah berhasil menghindari pukulan kritis. Han Sung-yeon mengerutkan kening dan berpikir bahwa masalah sebenarnya adalah baju zirah itu. Pria itu menggenggam pedang dengan kedua tangan. Perlengkapannya tingkat tinggi, dan tidak bisa dihancurkan oleh kemampuan Han Sung-yeon saat ini. Han Sung-yeon melompat, terus menyerang dari berbagai arah. Jika dia terus menyerang lagi dan lagi, akan ada kesempatan. Dengan ayunan lain, bila pedang itu memercikkan listrik, sebuah sengatan listrik menembus musuh. Dia mengerang kesakitan, mencoba memahami apa itu. Notifikasi, pedang guntur. Peluang 10% untuk menerapkan efek petir saat mengenai musuh. Han Sung-yeon tersenyum dan bergumam, "Inilah yang kubutuhkan." Satria itu jatuh telentang. Han Sung-yeon mendekati musuh. Dia menatapnya dengan saksama dan berpikir bahwa jika baju zirah itu memiliki fungsi penangkal petir, itu akan lebih merepotkan, tapi untungnya, risikonya sepadan. Pria itu mengerang dan tubuhnya bergetar. Dia menatap anak laki-laki itu dan berkata bahwa seharusnya dialah yang menang. Penyusup itu bergumam bahwa dia hanyalah penantang dari lantai 5, jadi bagaimana mungkin ini terjadi? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak keterampilan? Han Sung-yeon meremas gagang pedangnya dan berkata bahwa pria itu sangat bodoh jika dia sepenuhnya mengandalkan satu keterampilan tingkat tinggi dan baju zirahnya. Dia mengayunkan pedangnya dan berkata, "Saatnya kau menemui ajalmu." Pria itu mengulurkan tangannya dan berseru bahwa dia bisa memberinya jawaban atas semua pertanyaannya. Han Sung-yeon mengerutkan kening dan berkata bahwa tidak perlu. Han Sung-yeon menusuk musuh dengan pedangnya. Darah muncrat. Tangan ksatria itu bergetar dan lemas. Hunter itu menegakkan tubuh dan berpikir bahwa membunuh menjadi semakin mudah setiap saat. Dia melangkah mundur dan mengayunkan pedang. Jika anak itu merasa canggung menembus daging orang lain, itu akan menjadi masalah yang jauh lebih serius. Notifikasi, selamat, Anda telah melewati lantai 5 menara pengujian. Aura ungu terpancar dari tubuh penyerbu. Han Sung-yeon bergidik dan mengulurkan tangannya, bergegas menggunakan penyerapan. Anda telah menyerap roh penantang Kadrax. Penguasaan meningkat menjadi 15%. Anak laki-laki itu menatap tegang pada energi di tangannya dan menyadari bahwa dia hampir kehilangan kesempatan untuk menyerap jiwanya. Ternyata, jika kau mati di dimensi lain, kau hanya menghilang seperti Fata Morgana. Han Sung-yeon berdiri di ngarai, tidak mengerti mengapa pesan hadiah tidak datang. Notifikasi, tingkat kesulitan dan hadiah tidak cocok. Konten hadiah telah direvisi sepenuhnya. Han Sung-yeon menoleh karena terkejut. Sebagai hadiah karena berhasil menerobos, keterampilan 3 absolut diterima. Sebagai hadiah bonus, Anda menerima 7.500 poin. Sebagai hadiah bonus tambahan, Anda menerima 3.500 poin. Han Sung-yeon senang bahwa alih-alih hadiah peringkat C yang dijanjikan, dia menerima peringkat A. Ksatria penyerbu itu pasti cukup kuat, sehingga sistem menganggap kesulitan ujian yang diselesaikan jauh lebih tinggi dari yang dinyatakan semula. Sun Jun tersenyum dan berkata bahwa dia masih tidak percaya berhasil mendapatkan jackpot sebesar ini. Memasuki ruang tunggu lantai 6.
Anda telah disembuhkan dari semua debuff dan cedera. Informasi tentang penantang Han Sung-yeon akan ditampilkan di papan ringkasan ujian. Pria itu berjalan melewati portal dan, sambil melepas peralatannya, memasukkannya ke dalam inventarisnya. Bagaimanapun juga, dia menghadapi invasi dari dimensi lain. Han Sung-yeon duduk di lantai dan berpikir bahwa menara ujian benar-benar bisa membuatmu lengah. Hunter itu mencoba menyimpan tiket sebanyak mungkin untuk mengirim pertanyaan ke lantai 8. Pria itu mengerutkan kening. Jendela sistem menunjukkan bahwa jumlah tiket saat ini adalah 5. Han Sung-yeon mulai mengetik, memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bertanya tentang invasi lantai dan apakah mungkin untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Pertanyaan Anda telah dikirim. Han Sung-yeon meringis ketika menerima balasan. Dia melihat email itu dengan terkejut, yang datang begitu cepat. Isinya sebagai berikut. Infiltrasi lantai adalah sistem yang memungkinkan Anda memasuki ujian penantang yang memiliki selisih tidak lebih dari 10 lantai. Namun, Anda hanya dapat menyerbu ujian pribadi, dan ujian khusus serta gabungan tidak dapat diserbu. Ini adalah sistem yang berkembang dari lantai 8 dan saat ini tidak tersedia. Pria itu mengerutkan kening dan menyimpulkan bahwa ini seperti mematahkan tangga bagi seseorang yang sedang memanjat. Dia ingin menggulir ke bawah, tetapi sebuah notifikasi muncul bahwa informasi ini tidak tersedia di lantai saat ini. Karena permintaan hanya setengah terpenuhi, tiket untuk mengirim pertanyaan tidak akan digunakan. Han Sung-yeon menatap jendela sistem dengan kaget dan menyadari bahwa tiket untuk mengirim pertanyaan juga tidak maha kuasa. Dia mengusap layar dan berpikir bahwa dia senang telah menyimpan tiket itu. Han Sung-yeon tersenyum dan berkata bahwa sudah waktunya untuk menggunakan barang-barang yang dia ambil dari tanah. Han Sung-yeon merogoh inventarisnya dan mengeluarkan sebuah peti, perisai rusak, dan sebuah batu. Notifikasi, menggunakan peti pemulihan sihir Krun untuk memulihkan perisai Hunter ini. Sisa penggunaan peti telah habis. Perisai itu kembali ke bentuk aslinya. Pria itu mengagumi bahwa kinerja melebihi semua ekspektasi. Notifikasi, menggunakan batu kemurnian. Item itu bersinar di tangan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon menggosok lehernya dan bergumam bahwa membeli batu kemurnian mungkin tampak seperti buang-buang uang. Tetapi dia percaya bahwa perasaan segar dan bugar yang datang dari mandi bernilai beberapa ribu won. Ujian lantai 6 akan dimulai dalam 1 jam 12 menit. Han Sung-yeon membuka menu sistem dan memutuskan untuk memeriksa papan hasil ujian dan melihat ke komunitas jika dia punya waktu. Tabel peringkat 1. Kim Sun-woo 2. Pedang level max 3. Hunter 4. Hojin 5. Oh Chan-seok 6. Putri Sui. Pria itu menatap peringkat, melihat dirinya di tempat ketiga. Dia telah naik cukup banyak dari posisi ke-16. Han Sung-yeon menyentuh dagunya sambil berpikir dan bertanya apakah ini membuatnya lebih dekat untuk mendapatkan keuntungan sebagai seorang perintis. Dia harus menempuh seluruh jalan ke lantai 8 untuk mengetahuinya. Memasuki komunitas. Kesulitan tinggi. Para pemain saling menukar keterampilan yang berguna untuk membunuh dan merampok satu sama lain. Seseorang marah karena mereka disebut hewan, bukan manusia, karena mereka hanya memikirkan kematian seseorang. Sebuah argumen pecah karena hal ini. Obrolan berubah menjadi medan kegilaan yang kacau. Han Sung-yeon menatap pesan-pesan itu, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Keterampilan resistensi mental yang diperdagangkan secara aktif sekarang memiliki efek menarik untuk mengurangi beberapa guncangan mental, tetapi pada saat yang sama, itu adalah pedang bermata dua. Bahkan jika kau menggunakan keterampilan untuk melepaskan sakit hatimu setiap saat, itu tidak akan mengubah esensi masalahnya. Han Sung-yeon mengerutkan kening ketika melihat pesan itu. Hai semua, tahukah kalian bahwa bajingan yang tiba-tiba membocorkan informasi tentang ujian lantai 4 mengubah namanya menjadi Putri Sui? Itu adalah penantang yang sama yang merusak suasana di obrolan komunitas lantai 4. Han Sung-yeon ingat bahwa dia merasa seolah-olah orang itu sengaja memanas-manasi semua orang untuk saling bertarung. Han Sung-yeon mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah kali ini akan sama. Pria itu mengusap layar dan bergumam bahwa dia harus mengingat nama panggilan orang ini baik-baik. Sistem bertanya apakah dia siap untuk memulai ujian di lantai 6. Portal terbuka. Ujian lantai 6 dimulai. Kesulitan tinggi. Tema ujian ini adalah okupasi. Sisa waktu 50 menit. Syarat penyelesaian ujian yang berhasil. Dalam waktu yang ditentukan, rebut salah satu benteng di arah manapun. Syarat kegagalan ujian, kematian penantang atau habisnya waktu yang ditentukan. Hadiah untuk terobosan yang sukses, peti acak. Hukuman jika gagal, kematian. Han Sung-yeon melihat ke depan, melewati portal. Di depannya ada lautan dengan platform-platform kecil yang terpancang di atasnya. Pemilihan penantang selesai. Bekerja sama dengan rekan tim Anda untuk melewati ujian. Han Sung-yeon melihat ke portal dan, sambil mengerutkan kening, bertanya mengapa rekan-rekan timnya begitu lama muncul. Sebuah tombak terbang keluar dari lorong itu.
Pria itu menangkapnya dengan tangannya dan menariknya ke depan, memegang senjata itu. Pria pemilik tombak muncul. Dia menatap Han Sung-yeon dengan ketakutan dan jatuh ke lantai. Han Sung-yeon mendekatinya dan berkata bahwa menyerang tim sendiri tidak dapat diterima. Pemain itu mengerutkan kening dan berkata, "Jika kau masuk ke komunitas, kau seharusnya sudah tahu apa yang terjadi. Pembunuhan adalah cara termudah untuk mendapatkan pencapaian." Han Sung-yeon menatapnya dengan terkejut. Dia meremas senjatanya dan bertanya apakah hal utama bagi mereka adalah mendapatkan pencapaian sebanyak mungkin, tidak peduli dengan mengorbankan siapa. Lawan bicaranya menyeringai dan berseru bahwa kemunafikan Han Sung-yeon sudah keterlaluan. Dia menyarankan untuk melihat sekeliling sebelum memainkan peran sebagai orang yang teliti dan jujur. Jeritan terdengar di mana-mana. Pemain membunuh anggota tim, berteriak bahwa hanya menara yang harus disalahkan, bukan mereka. Seseorang bahkan tidak menyembunyikan keserakahan mereka dalam upaya untuk mendapatkan pencapaian baru. Han Sung-yeon berdiri dan mendengarkan teriakan minta tolong. Lawan bicaranya bertanya, "Sekarang kau mengerti, kan?" Seseorang mengayunkan pedang dan menusuk rekannya. Banyak yang bertarung sampai mati. Seseorang berjabat tangan, memutuskan untuk bergabung dalam situasi yang sulit ini. Gadis itu dan pria gemuk itu melihat sekeliling pada orang-orang di sekitar mereka. Dia tersenyum, senang bertemu dengan orang yang berpikiran sama dengannya. Dia mencatat bahwa banyak yang melakukan pengkhianatan yang menjijikan. Lawan bicaranya mengangguk dan berkata bahwa mereka harus sadar. Gadis itu, sambil tersenyum, menusukkan pedangnya ke dadanya dan setuju bahwa mereka perlu menilai situasi dengan pikiran jernih. Dia menyeringai sinis dan mengejek bahwa pria itu, tanpa benar-benar mengerti, menjabat tangan lawannya tanpa ragu sedikitpun. Notifikasi, Anda telah mendapatkan pencapaian, pembunuh keji. Daya tahan meningkat sebesar 1. Han Sung-yeon melihat ke arahnya, dan partner yang seharusnya, sambil menyeringai, berkata bahwa dia juga ingin mendapatkan pencapaian. Dia menyarankan agar Han Sung-yeon berhenti bertingkah seperti orang suci. Han Sung-yeon diam-diam membuang muka. Lawan bicaranya meraih pedang, memutuskan bahwa lawannya sedang lengah. Dia mengutuk dan bergegas menyerang, mengincar mata. Han Sung-yeon bahkan tidak bergeming. Pria itu dengan cepat muncul di belakang pemain itu dan menusuknya dengan tombak yang sama. Musuh terbatuk dan bertanya-tanya dengan putus asa, gerakan secepat kilat macam apa itu? Notifikasi, Anda telah mendapatkan pencapaian, pengkhianat. Kekuatan meningkat sebesar 1. Han Sung-yeon mengerutkan kening dan berpikir bahwa ini lemah. Ujian khusus dan gabungan hanyalah kata-kata besar. Han Sung-yeon berbalik dan berpikir bahwa ujian ini bisa dengan aman disebut acara khusus untuknya. Di sini, dia akan bisa meningkatkan penguasaan karakteristik uniknya, dan jika dia beruntung, mungkin bahkan menambahkan beberapa keterampilan baru ke koleksinya. Namun, pria itu tidak akan secara khusus menyerang untuk membunuh penantang lain. Han Sung-yeon dengan tegas melihat ke depan, memutuskan untuk hanya memenuhi syarat-syarat ujian dan melawan mereka yang memutuskan untuk menyerangnya lebih dulu. Pria itu mengangkat tangannya dan menggunakan kubah besi, melindungi dirinya dengan perisai. Bola itu mengembang. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa ini adalah ujian yang sempurna baginya, yang telah belajar sihir air. Dia berbalik mendengar suara dan melihat karakter utama berlari ke arahnya. Pria itu melompat dan menatap pemain lain dengan saksama. Pria itu mendongak bingung, bertanya-tanya siapa yang ada di depannya. Han Sung-yeon menendang kubah itu. Penyihir itu tertawa dan berseru bahwa itu tidak bisa ditembus. Namun, pertahanan itu tidak mau mengkonfirmasi kata-katanya, hancur di bawah pukulan Han Sung-yeon. Kaki pria itu mendarat di wajah kandidat. Penyihir itu terlempar ke samping dan jatuh telentang. Han Sung-yeon mendarat di depannya dan berpikir bahwa meskipun tindakannya sedikit kejam, yang utama adalah hasil akhirnya. Kandidat lain melirik Han Sung-yeon dengan ketakutan, mengira dia adalah seorang rangker yang terlihat seperti monster, dan berlari ke arah lain. Han Sung-yeon duduk di platform dan berpikir bahwa dengan tindakannya, dia bisa menanamkan rasa takut pada lawannya. Pemain lain lari darinya. Sejujurnya, meskipun dia ingin mendapatkan pencapaian, dia tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Notifikasi, benteng direbut. Perebutan akan terganggu jika seseorang dari tim lain memasuki wilayah Anda. Jangan biarkan lawan merebut benteng Anda. Sisa waktu, 9 menit 59 detik. Han Sung-yeon menyilangkan kakinya dan menyimpulkan bahwa dia hanya perlu bertahan selama 10 menit. Dia meletakkan tangannya di lutut dan berpikir bahwa para penantang peringkat tinggi yang telah segera mengkonfirmasi partisipasi mereka dalam ujian berikutnya tanpa menggunakan batu perapian di lantai 5 seharusnya sudah berada di luar lantai 6. Sebagian besar orang di sekitarnya adalah penantang peringkat rendah, jadi mungkin menerobos ujian akan lebih mudah dari yang dia kira. Ujian di lantai 6 membuatmu berpikir tentang banyak hal. Ketidakpercayaan pada orang lain, inilah realitas penantang peringkat rendah.
kegelapan dan kesuraman yang telah dipupuk oleh menara ujian. Pria itu mengerutkan kening dan berpikir bahwa simpati palsu adalah kemunafikan yang sebenarnya. Bahkan jika dia berhasil mengalihkan perhatian lawan dengan mengalihkan perhatian mereka ke benteng lain, pada akhirnya seseorang akan mati. Notifikasi, seorang musuh telah memasuki benteng Anda. Perebutan telah ditangguhkan. Han Sung-yeon menoleh ke belakang dengan bertanya. Sekelompok 4 orang mendekatinya. Pria pirang itu menyeringai dan memperhatikan ekspresi bingung di wajah Hunter itu. Dia berkata bahwa dalam ujian ini, satu tim terdiri dari 2 orang, dan tiba-tiba 4 orang muncul di wilayahnya. Penyusup itu berasumsi bahwa pria itu mungkin ingin tahu apa yang sedang terjadi. Han Sung-yeon menatap mereka dan berkata bahwa semuanya sudah jelas tanpa penjelasannya. Han Sung-yeon tersenyum dan menyimpulkan bahwa 4 bajingan terkenal berkumpul dan membentuk pasukan pembunuh untuk mendapatkan lebih banyak pencapaian. Pria pirang itu menyeringai dan mencatat bahwa pria itu langsung mengerti intinya. Penantang itu menambahkan bahwa hukumannya sekarang akan dilaksanakan. Pria itu menyeringai dan dengan ramah menawarkan Han Sung-yeon untuk pergi ke dunia selanjutnya. 2 ksatria bergerak untuk menyerang. Han Sung-yeon meraih pedang dan mengambil posisi bertarung. Penyihir musuh melipat tangannya dan menggunakan fusi jantung. Han Sung-yeon bergidik kaget. Dengan menggunakan atribut unik fusi jantung, penantang Han Sung-yeon sekarang berbagi rasa sakit dengan penantang Kim Jin-han. Penyihir itu mengambil belati dan menusuk lengannya sendiri. Han Sung-yeon mengertakkan gigi dan menjatuhkan senjatanya, merasakan sakit yang tajam. Dia melihat luka itu dengan tidak senang. Keterampilan, toleransi rasa sakit, diaktifkan. Semua jenis rasa sakit berkurang sebesar 15%. Pria botak dengan perisai mendekati pria itu dan menyiramnya dengan air laut. Han Sung-yeon dengan hati-hati menutupi dirinya. Notifikasi, Anda telah menyentuh air ujian lantai 6. Kekuatan berkurang 10. Kelincahan berkurang 10. Daya tahan berkurang 10. Durasi penalti, 2 menit 59 detik. Anak laki-laki itu membuka mulutnya dan mencatat bahwa ternyata ada penalti untuk kontak dengan air. Para lawan mendekat untuk menyerang. Kedua ksatria mengayunkan pedang, menyerang. Han Sung-yeon berpikir bahwa ini akan menjadi kesepakatan yang mengerikan bagi pemain biasa. Han Sung-yeon tersenyum penuh semangat.